Ya, sudah tanggal 13 Desember. Minggu depan Bapak Ibu Saudari. Minggu depan kita sudah ya, minggu depan 5 hari. Hampir 2 minggu ya, minggu depan lewat 5 hari. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, persiapannya sudah sejauh mana? Sudah berapa persen? Ya, udah 50%? Masih 10%? Sudah 80% persiapan Natalnya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan? Haleluya. Saudara, mari kita sama-sama ya mempersiapkan baik setiap dekor Natal, di rumah, dimanapun kita berada, termasuk saudara, kita mempersiapkan hati untuk benar-benar saudara dituntun dipimpin oleh Yesus Sang Raja, ya, Raja Yesus. Bukan hanya peristiwa itu, bukan hanya lagi, tetapi dia dalam setiap kehidupan kita semua. Kok bisa di tempatku tanggal 26? Oh, maksudnya apanya tuh? Pak Ponco, Pak Andi Rasid sudah 100%. Wah, ini udah siap kali. Oh, mantap ya Pak Andi Rasid ya. Pak Ponco 26 maksudnya apa? Di gereja gitu? Ibadah Natalnya gitu ya? Di gereja ya Pak Ponco berarti? Tanggal 26. Oke, semangat selalu ya yang menyiapkan Natal, yang mempersiapkan Natalnya. Ya, semangat selalu. Kalau udah punya keluarga tetaplah ya kita hias-hias di rumah. Karena kan kita punya anak-anak yang juga harus merasakan juga suasana Natal itu dan terlebih suasana kasih Kristus dalam kehidupan rumah-rumah kita semua ya. Saudari dikasih oleh Tuhan. Mungkin kalau kayak saya, Bapak Ibu Saudari, hiasan itu udah nggak menjadi penting dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Tapi bagi anak-anak kami itu menjadi penting, makanya papa mamanya juga hadirkan suasana Natal ya dalam setiap kehidupan kalian. Bolehlah ajak sekali-sekali ya teman-teman semua, kalian bisa ke mall yang hiasan-hiasan Natalnya baik, bagus, bolehlah ya sekali-sekali dalam rangka mengajak anak-anakmu ya untuk menikmati suasana Natal dalam kehidupan mereka semua. Saudara, ya izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa yang terberkati saudara tulis dong di dalam kolom komentar. Terberkati lewat refresh dan reset. Lalu kemudian dari kota saudara. Shalom Pastor beserta Ibu Gembala. Iya sama-sama. Shalom juga Ibu Gelas Kaca. Ya buat kalian semua. Saya mau sapa-sapa dulu nih. Saudari yang kasih oleh Tuhan. Terberkati. Ya Pangkalan Bun ini selalu ya. Biasanya yang pertama Pangkalan Bun sama dari Malaysia tuh ya Bu Rosita Maria. Terima kasih buat kalian yang sudah menulis. Pak Supri juga ya dari Surabaya. Thank you yang sudah menulis terberkati lewat refresh dan reset. Ini mereka tuh orang-orang yang setiap hari mengikuti program ini. Pak Ponco juga, Pak Arthur Story juga. Ya teman-teman semua. Ya haleluya. Sultan Poso, Mams Atia Bitakum. Semangat ya di Poso ya. Semangat selalu di Sulawesi Tengah. Ya Mams Atai Bitakum. God bless you. Dari Kalideres juga sama. Rutin yang mengikuti channel Pastor Deso. Nanti satu waktu saya minta kesaksian-kesaksian teman-teman semua. Mungkin 2-3 menit kenapa sih kalian mengikuti channel Pastor Deso. Nanti akan saya buka ruang-ruang itu ya untuk kalian bersaksi. Ya, siap ya Bapak Ibu Saudari. Kenapa sih kalian mengikuti channel Pastor Deso? Ya, kalian bisa bersaksi nanti. Saya akan berikan ruang buat kalian semua. Ada momen-momennya nanti. Tunggu saja tanggal mainnya ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Bu Rosalina thank you. Bu Eni dari Jepara. Bu Eni juga rajin ya. Bu Eni dari Jepara. Bu Gelas Kaca juga rajin nih ya. Haleluya. Pak Andi dari Borneo Sarawak Malaysia. Iya. Haleluya. Semangat selalu ya Pak Andi di Sarawak Malaysia. Bu Marimar terberkati dari Sabah Malaysia ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bu Marimar dari Malaysia. Haleluya. Dari Kediri, Gelas Kaca, Ibu Tuhan memberkati selalu ya. Bu Martinar Siregar dari Makassar. Orang Batak tetapi ada di Makassar ini ya. Haleluya. Jauh-jauh. Saya punya saudara perempuan juga di Makassar ya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saya lupa daerahnya di mana ya. Lupa tetapi ada di Makassar. Saudara perempuan saya. Itu kakak saya nomor berapa ya? Nomor 3 Bapak Ibu Saudari. Dia juga ada di Makassar. Haleluya. Pokoknya di Sulawesi, saya lupa tepatnya di Makassar atau di mana gitu ya. Haleluya. Gombong.
Ya Jawa Tengah, God bless you. Bu Naning siap bersaksi. Siap kata Bu Naning, oke ditunggu ya teman-teman semua. Ya Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia. Sarawak, Malaysia. Tuhan memberkati ya Bu Agnes Simba juga rajin. Oh awak Kuje, shalom, shalom. Bu Marimar, ya setiap kita semua yang tulis di dalam komentar ya, yang saya sapa-sapa. Bu Windarti dari Demak, Jawa Tengah, semangat ya orang-orang Demak, Jawa Tengah, God bless you. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih loh buat kalian yang sudah menulis. Ya teman-teman semua, terberkati setiap hari lewat refresh dan riset termasuk dari kotanya. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut berkomentar. Buat Bu Sopwi Maria juga rajin tuh ya. Saya kenalnya dulu Bu Maria Halim karena namanya dulu Maria Halim. Ya haleluya. M. Lazarus shalom, shalom juga buat kalian semua. Dari Bintulu, Sarawak. Oh awak Kujas, banyak juga ya orang Sarawak ya yang mengikuti channel Pastor Deso dari Malaysia ini semuanya. Haleluya. Saudara, mari pagi hari ini izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan ya. Kita belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan. Siapa yang bersemangat merenungkan firman Tuhan? Kalau lagi sesi firman Tuhan, siapa yang rindu banget? Saudara yang rindu banget bisa tulis juga di dalam kolom komentar ya. Rindu banget pastor. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat setiap komentar-komentar saudara. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Jangan lupa kita punya target 100.000 tap-tap love-nya. Saudara terus tap-tap love ya dalam rangka mendukung pelayanan Pastor Deso. Saudara juga bisa berbagi gift kalau saudara terberkati lewat pelayanan ini. Saudara juga bisa share channel ini. Saudara juga bisa follow di TikTok maupun subscribe di YouTube. Terima kasih loh yang tulis rindu banget nih teman-teman semua. Ya thank you ya buat kalian semua. Rindu banget dengar isi hati Tuhan. Rindu banget dengan firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Harus selalu seperti itu setiap hari dalam kehidupan kita semua. Saudara, biarlah channel ini boleh menjadi gereja yang hidup setiap harinya. Bukan hanya setiap hari Minggu, tetapi gereja yang terbuka setiap hari lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya yang tulis rindu banget, rindu thank you. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu mendengar firman Tuhan. Oh dari Ambon, haleluya. Saya rindu mendengar firman Tuhan Pastor Deso, puji Tuhan. Terima kasih ya yang sudah menulis ini teman-teman semua. Ya, ayo teman-teman semua, kita siapkan hati kita semua. Haleluya. M. Lazarus, cara menyampaikan firman Tuhannya enak didengar. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam setiap hidup kita semua ya. Saudara, satu ketika ada seorang bapak membersihkan lemari lamanya di rumah. Bapak ini menemukan jaket kulit yang sudah tidak muat lagi dalam setiap kehidupannya. Saudara ini kasih lihat Tuhan. Tetapi selama bertahun-tahun karena jaket itu disimpan. Lalu kemudian saudara ini kasih lihat Tuhan udah gak muat lagi ketika dia mau mengenakan setiap jaket itu. Alasannya siapa tahu nanti ya dia simpan lalu kemudian nanti bisa dipakai lagi. Saudara juga mungkin punya jaket-jaket seperti itu ya. Baju-baju yang saudara simpan bertahun-tahun. Tetapi ternyata saudara udah gak muat lagi. Udah gak bisa dipakai lagi. Padahal setiap kali bapak ini mencoba jaketnya itu. Saudara yang kasih lihat Tuhan. Justru membuat tubuhnya sulit bergerak. Ketika dia mencoba jaket yang lama yang ada di lemarinya. Saudara mungkin kita juga punya jaket kulit seperti itu. Ya, yang kita simpan. Jaket kulit rohani yang masih kita simpan. Kebiasaan lama, pola pikir yang usang, luka masa lalu, atau dosa yang terus kita peluk dalam setiap hidup kita semua. Ya, atau dosa yang kita peluk. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua, itu sudah tidak muat dengan identitas kita yang baru. Ingat baik-baik, semua itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah tidak muat dengan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Tetapi saudara, ada aja orang-orang yang masih tetap menyimpan itu semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk berani membuka setiap lemari hati kita semua. Dan membiarkan Tuhan membantu setiap hidup saudara dan saya untuk menanggalkan yang lama itu. Dan mengenakan yang baru dalam hidup saudara. Bayangkan ada sebuah sungai yang airnya keruh karena lumpur. Saudara bisa bayangkan bagaimana caranya membersihkan ya
saudara dikasih oleh Tuhan, sungai yang airnya keruh karena lumpur. Bagaimana cara menjernihkannya? Apakah dengan menyendok airnya yang keruh itu satu persatu dengan gayung, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, atau dengan selang, atau dengan mesin dan lain sebagainya? Tidak, justru tidak seperti itu. Caranya adalah dengan membiarkan mata air yang jernih terus mengalir masuk ke sungai itu. Ya, kita membiarkan mata air yang jernih itu untuk masuk ke sungai itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, caranya seperti itu. Masukkan mata air yang jernih terus menerus, ya, ke sungai itu. Lama kelamaan air yang keruh itu akan terdesak dan tergantikan oleh air yang jernih dalam setiap kehidupannya. Saudara, pergumulan kita dengan kebiasaan dan pikiran lama itu seperti air keruh itu. Kita sering sibuk menyendok dosa kita, ya, satu persatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita pengen buang hingga kita lelah. Padahal Tuhan ingin kita mengalami caranya. Biarkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, aliran kebenaran firman Tuhan, kasih karunia dan Roh Kudus terus mengalir dalam setiap pikiran saudara dan hati saudara. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan hal ini baik-baik di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, inilah yang harus saudara lakukan. Biarkan aliran air kebenaran firman Tuhan menerangi setiap hidup saudara, mengaliri setiap pikiran dan hatimu. Saudara, itulah saat yang baru dan hidup itu memenuhi setiap kehidupan kita semua. Yang lama akan kehilangan tempatnya. Jadi saya selalu menyatakan, saudara, kalau hidup kita mau benar, hidup kita mau bersih, saudara terus aliri setiap hati dan jiwamu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, bukan hanya didoakan lewat KKR dalam setiap hidup saudara yang satu kali momen kan. Kalau KKR kan biasanya satu kali momen Bapak Ibu saudari. Tetapi saya mau mengajak, ayo aliri dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga manusia lamamu, kehidupan lamamu itu tersingkir sedikit demi sedikit. Ya, Bapak Ibu saudari, sehingga nanti kehidupanmu menjadi bersih ketika saudara merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, pernah mendengar setiap tentang orang-orang yang mencoba diet dengan cara yang unik dalam kehidupan saudara? Pernahkah kita mendengar? Wah, orang-orang yang diet dengan cara-cara yang unik saudara, dia membeli semua makanan sehat. Mau salad, mau buah, mau yogurt, ya dia beli. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, semuanya disimpan di kulkas. Jadi setiap kali dia lapar Bapak Ibu saudari, ya padahal dia pengen diet, tetapi dietnya unik. Setiap kali dia lapar, dia buka kulkas, dia lihat saladnya. Wah, dia lihat buahnya, dia lihat yogurtnya Bapak Ibu saudari. Tapi hanya dilihat saja. Lalu kemudian kulkas itu ditutup lagi. Lalu dia berjalan ke lemari yang lain di dalam setiap hidupnya. Ya, Bapak Ibu saudari. Terus kemudian dia mengambil sekantong keripik kentang. Lalu dia mengambil sekantong roti saudari. Dia makan dari lemari yang lain. Ya, makannya nggak sambil menyesal lagi Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Padahal kan katanya mau diet. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kehidupan rohani kita itu juga mirip seperti itu. Kita sudah punya kulkas yang penuh dengan firman Tuhan. Ada kekuatan doa di dalam kulkas itu. Ada komunitas yang baik. Tetapi saat kita stres, saat kita sedang bergumul, saat kita sedang sedih atau marah ketika datang dalam hidup kita semua, kita langsung menutup kulkas itu. Lalu kemudian kita malah membuka lemari kebiasaan lama kita. Kita bergosip, kita kepahitan, atau kita mencari pelarian duniawi dalam hidup kita semua. Kita tahu itu semua tidak sehat, tetapi seringkali kita merasa itu enak. Terasa enak untuk sementara. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita tidak hanya membeli makanan sehat rohani, ya, tetapi benar-benar mengkonsumsinya. Kita benar-benar memakannya. Maaf. Kita benar-benar memakannya Bapak Ibu saudari, sampai mengubah nanti selera dalam setiap kehidupan jiwa saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari pagi hari ini buanglah kebiasaan lama dalam setiap hidup saudara. Mulailah kebiasaan yang baru.
Fokus dalam setiap kehidupan kita semua bukan kepada kebiasaan lama lagi, tetapi kepada perubahan mindset dan kebiasaan-kebiasaan rohani dalam hidup kita. Saudara, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang telah dipanggil melayani Tuhan, ya bertahun-tahun, mungkin sudah hampir 20 tahun saya melayani di ladang Tuhan. Saudara, saya sering menemukan bahwa tantangan terbesar orang percaya bukanlah mengetahui kebenaran, bukan. Tetapi tantangan terbesar bagi setiap orang-orang percaya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah menghidupi kebenaran itu secara konsisten. Itulah tantangan terbesar bagi kita semua yang sudah percaya. Kita sering terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Tuhan tidak hanya ingin menyelamatkan kita ya dari neraka, tetapi Dia juga Dia rindu memperbaharui seluruh hidup kita dari cara berpikir hingga kebiasaan sehari-hari dalam hidup saudara dan saya. Mengapa begitu sulit mengubah kebiasaan lama dalam kehidupan kita? Karena kebiasaan adalah ekspresi dari mindset atau pola pikir yang sudah mengakar dalam hidup saudara. Orang yang terbiasa bangun siang, kalau disuruh bangun pagi itu sulit sekali. Dia terbiasa bangun siang, Bapak Ibu Saudari. Untuk bangun kembali pagi-pagi itu, saudara, itu terasa sulit. Karena mindsetnya, pola pikirnya sudah mengakar. Dan itu mempengaruhi kebiasaannya. Saudara, jika mindset itu tidak diubah, saudara hanya sekedar mengubah perilaku dalam hidup saudara, maka itu akan sia-sia. Sia-sia. Ya saudara dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang disebut Paulus sebagai serupa dengan dunia ini. Mindset yang dibentuk oleh nilai-nilai dunia, bukan oleh kebenaran Allah. Makanya orang yang sudah punya selera duniawi dalam hidup mereka, itu sulit diubah. Walaupun bisa, saya bilang bukannya nggak bisa, sulit diubah, tetapi bisa. Maka Bapak Ibu Saudari, seleranya itu diubah. Ya, hari-hari ini saya lagi menyampaikan sama istri saya, "Mah, tolong buatin salad, tolong buatin sayur, ya semua direbus, semua makanan-makanan itu direbus." Ya, jadi saya hari-hari ini lagi makan makanan yang direbus, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, supaya sehat ya. Kita perlu menjaga dengan baik tubuh kita semua tuh ya, supaya sehat. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu nggak enak. Makanan-makanan yang direbus itu nggak enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau mengubah selera dalam setiap rasa yang ada di lidah ini. Saya pengen mengubah. Saya biasanya kan suka makanan masakan-masakan dari orang tua istri saya ya, Bapak Ibu Saudara, masakan yang pedas ya dan lain sebagainya. Nah, ini pengen diubah selera ini. Saya sampaikan ke istri saya, tolong siapkan ya. Pokoknya mulai sekarang makannya seperti ini yang direbus. Pas lagi makan pertama kali, aduh gak enak ya dalam hati ya. Bapak Ibu Saudari, untuk sehat itu gak enak loh. Ya makannya maksud saya. Ya untuk sehat itu makannya itu kadang gak enak di lidah. Karena kita sudah punya selera yang mengakar dalam setiap lidah kita semua. Ya ketika ada makanan sehat, ini gak biasa. Tetapi saya mau membiasakan itu. Sehingga saudari ini dikasihi oleh Tuhan, ya setiap nilai-nilai lama akan makanan-makanan enak itu, saudari itu nanti terkikis sedikit demi sedikit. Dan kita punya pola makan yang sehat dan tubuh yang sehat. Ya supaya saudara gak gampang capek, gak gampang lelah dalam kehidupan kita semua. Saudara, mari kita buang kebiasaan lama dan memulai yang baru. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, dasar teologis perubahan dalam kehidupan kita adalah anugerah yang memperbaharui. Saudara, ingatlah, inilah dasar mengapa kita mengalami perubahan dalam setiap hidup kita semua. Saudara, dasarnya adalah anugerah yang memampukan saudara, anugerah yang membaharui setiap kehidupan saudara. Perubahan sejati itu dimulai, ya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan dari kekuatan kita, tetapi dari karya Kristus di kayu salib. Itulah perubahan sejati dimulai. Bukan karena kekuatan saudara. Saudara pengen berubah ini, nanti di awal tahun berubah. Ya, tapi sepanjang tahun gak berubah-berubah. Nanti awal tahun lagi resolusi lagi.
lalu nggak berubah-ubah lagi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, perubahan sejati itu dimulai bukan dari kekuatan kita, tetapi dari karya Kristus di kayu salib. Maka kenallah karya Kristus di kayu salib yang bisa mengubahkan setiap hati dan jiwamu. Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, perubahan kita bukanlah self-improvement dalam hidupmu, tetapi new creation. Sesuatu yang saudara kreasi secara baru. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, identitas baru di dalam Kristus haruslah menjadi fondasi dalam kehidupan kita semua. Itu bukan karena dari diri sendiri, tetapi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara benar-benar rindu mengenakan ciptaan yang baru yang dikerjakan oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Kalian bukan lagi orang lama yang berusaha berubah, tetapi saudara kalian adalah ciptaan baru yang terus bertumbuh di dalam kekudusan dalam kehidupan kita semua. Ini yang pertama. Saudara, dasar teologis perubahan setiap kehidupan kita semua, orang-orang yang di dalam setiap kehidupan yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anugerah yang membaharui atau memperbaharui hidupmu dan hidupku. Saudara, perubahan ini dimulai dari apa yang telah Allah lakukan, bukan dari apa yang kita usahakan. Ketika kita menerima Kristus, saudara, terjadi perubahan status. Saudara sedang dijustifikasi di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, ada perubahan status saudara yang seketika. Jadi ketika saudara diampuni, saudara diterima, dan saudara menjadi ciptaan baru. Terjadi perubahan status, ya Bapak Ibu Saudari, secara seketika. Kita jadi diampuni, kita diterima, dan kita menjadi ciptaan baru. Ini adalah fondasinya. Tanpa memahami identitas baru ini, saudara akan selalu berusaha mengubah dirimu dengan kekuatan lama yang pastinya akan gagal. Saudara akan capek di dalam setiap hidup saudara, karena saudara tidak memahami setiap mindset mengenai ciptaan baru. Saudara, sebelumnya Paulus yang bernama Saulus itu, saudara dikasih oleh Tuhan, dia adalah seorang Farisi. Dia membenci, dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 9 saudara bisa menemukan cerita ini. Saudara, perubahannya drastis dan total ketika dia menemukan Yesus dalam perjalanannya di Damsik. Bapak Ibu Saudari, ada perubahan drastis dan total di dalam setiap kehidupan Paulus. Bukan karena dia memutuskan untuk berubah, tetapi saudari ini dikasih oleh Tuhan, dia bisa berubah justru, catat baik-baik Bapak Ibu Saudari, karena pertemuan pribadinya dengan Kristus yang bangkit. Itu adalah anugerah. Saudara, Paulus itu bisa berubah dalam kehidupannya, bukan dia memutuskan untuk berubah, tetapi karena pertemuan pribadinya dengan Yesus Kristus yang bangkit itu. Itulah anugerah dalam setiap kehidupan Paulus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Inilah yang mengubah pertemuan pribadimu dengan Kristus. Saudara, kapan kamu bertemu dengan Kristus dalam perjalanan imanmu? Inilah yang seharusnya mengubah kita. Apakah saudara sudah menemukan, ataukah saudara biasa-biasa saja dalam setiap hidup saudara dan saya? Inilah pertemuan pribadi saudara. Dan saya mengingat pertemuan pribadi saya, di mana saya dijamah oleh Tuhan Yesus ketika saudari waktu saya muda mengikuti sebuah ibadah, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saya dijamah, saya berbahasa roh pada saat itu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dijamah, menangis, mengingat setiap dosa-dosa saya yang saya lakukan di masa muda dulu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, itulah perjumpaan pribadi di mana Tuhan menjamah hati setiap kehidupan saya pada saat itu. Saudara, itulah anugerah yang mengubah seluruh kehidupan dalam setiap hidup saudara, mengubah seluruh nilai-nilai, mengubah Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan misi kehidupan saya, misi kehidupan Paulus, bahkan misi setiap kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena ada perjumpaan, pertemuan pribadi dengan Kristus itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia akan berkata, bukan aku lagi yang hidup,
Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Nilai Kristus seharusnya hidup di dalam saudara. Buah roh yang saudara belajarkan, yang sering kali saya ingatkan. Kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus yang benar, saudara ayo miliki buah roh. Downloadlah buah roh. Saudara memiliki nilai Kristus. Saudara memiliki misi Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini mengubah seluruh sistem nilai-nilai dalam setiap hidup saudara ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Saudara ayo temukan perjumpaan pribadi ini dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perubahan sejati itu bukanlah perbaikan diri, tetapi kelahiran ulang. Ya, perubahan sejati itu bukanlah mengenai perbaikan dirimu, tetapi mengenai kelahiran ulang. Saudara dilahirkan baru di dalam setiap hidup saudara. Kalian bukan orang yang lama yang diperbaiki, melainkan manusia yang baru, yang diperbaharui, yang sedang bertumbuh dalam hidup saudara. Stoplah berusaha menjadi baik untuk diterima Tuhan. Stop Bapak Ibu Saudari. Mulailah setiap hari dengan mengingat bahwa hari ini aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Aku dikasihi, aku diterima. Saudara, saat kalian jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan lama, jangan menyalahkan diri secara destruktif dalam kehidupanmu. Jangan menyalahkan diri ya Bapak Ibu Saudari yang merusak kehidupanmu. Ya, ayo ingatlah identitas barumu. Saudara, akuilah dosamu, terimalah pengampunan daripada Tuhan dan bangkit kembali dalam anugerahnya. Amin. Bangkit kembali dalam anugerahnya. Stoplah berusaha menjadi baik untuk diterima Tuhan. Mulailah setiap hari dengan mengingat hari ini aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ini yang pertama. Saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dasar teologis mengapa saudara dan saya harus berubah. Ternyata ada anugerah di sana. Ya, saudara, ada anugerah di sana dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, ada proses pembaruan mindset di dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu pertobatan sejati. Saudara, pembaharuan mindset adalah inti dari pertobatan. Ingat baik-baik, pertobatan itu ketika saudara mindset saudara diperbaharui. Saudara di metanoia dalam bahasa Yunaninya. Ada perubahan mindset, ada pembaharuan mindset, ada perubahan dalam setiap pola pikir dalam hidup saudara. Efesus 4 ayat 22 sampai ayat 24 sebagian besar. Ya seperti ini tertulis Bapak Ibu Saudari kata-katanya. Ya, di mana kita harus menanggalkan manusia lama, diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Saudara, proses ini tentunya ya dalam setiap pembaharuan mindset saudara. Saudara, proses ini yang pertama melibatkan penanggalan. Saudara bisa katakan penanggalan, ditanggalkan, put off. Ya, saudara tanggalkan manusia lama. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika saudara menanggalkan manusia lama dan saudara rindu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dengan mengenakan manusia baru, maka Bapak Ibu Saudari, proses pertama ini melibatkan saudara ada ditanggalkan setiap manusia lama. Ditanggalkan. Saudara ditanggalkan. Kenali hal ini, tinggalkan pola pikir lama. Ketika saudara egois, kenali kalau saudara memang egois. Kalau saudara matre, kenali saudara lagi matre dalam setiap hati dan pikiranmu. Kalau saudara lagi ada dendam, saudara kenali setiap hal itu dalam hidup saudara. Lalu kemudian saudara tinggalkan pola pikir itu. Yang egois, yang materialistis, yang dendam. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata keranjang, ya laki-laki di dalam setiap hidupmu, yang wanita pengen mengenakan ini, pengen beli ini, beli itu untuk setiap tubuhnya, dirinya, dan lain sebagainya. Ya, supaya dinilai orang, wah kamu cantik sekali, memakai itu semua dan lain sebagainya. Tanggalkan Bapak Ibu Saudari, pola pikir lama dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara, ketika Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ini mengatakan harus menanggalkan manusia lama, saudara dibaharui di dalam roh, ya, dan juga pikiran dan kenakan manusia baru. Yang kedua, proses ini, ya, tadi pertama saudara tanggalkan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, saudara
pikiran saudara di-renew, dibaharui. Pikiranmu dibaharui. Gimana caranya? Ya isi pikiran saudara dengan firman Tuhan. Isi pikiran-pikiranmu dengan firman Tuhan. Perbaharui setiap hari. Jangan cuma dengar firman Tuhan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Mau dapat apa? Kamu makan saja setiap hari. Masa makanan rohani cuma seminggu sekali? Masa sebulan sekali? Masa 2 minggu sekali? Setiap hari kamu perlu makan makanan rohani. Saudara, isilah pikiranmu dengan firman Tuhan secara teratur. Ya, supaya saudara seperti tema kita kan biasanya bersih jiwa, menyegarkan. Ya Bapak Ibu Saudara bisa di-refresh, di-reset. Lalu kemudian saudara akan aminkan dengan bersih jiwa, menyegarkan. Itu tagline Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Ayo, ketika saudara mengisi pikiran saudara dengan firman Tuhan, maka itu akan memperbaharui setiap hidupmu. Apalagi kalau secara teratur. Secara teratur Bapak Ibu Saudari. Maka yang kotor itu ya lama-lama tersingkir, percayalah. Ya saudara tes, ya di dalam gelas ini Bapak Ibu Saudari, saudara isi lumpur, ya saudara isi apapun yang kotor-kotor. Lalu kemudian saudara isi air yang jernih. Lama-kelamaan gelas yang kotor ini saudari dikasih oleh Tuhan, ya isi yang kotor itu akan terisi dengan air yang bersih. Yang kotor itu akan terbuang dengan sendirinya. Maka ayo terus isi pikiranmu dengan firman. Jangan cuma sekali-kali, ya Bapak Ibu Saudari, nanti kalau lagi mood datang ke channel Pastor Deso. Kalau enggak mood, enggak datang. Ya, kalau lagi mood datang lagi. Jangan. Ya, saya juga menemukan nama-nama yang dulunya setia Bapak Ibu Saudari setiap hari beberapa minggu. Ya, lalu kemudian tiba-tiba udah enggak kelihatan lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, udah enggak kelihatan lagi nama-nama itu. Mana ya nama itu ya? Bapak itu mana ya? Ibu itu mana ya? Ya bahkan kadang saya chat Bapak Ibu Saudari secara pribadi. Ya, saya nggak tahu apakah sudah dipanggil pulang Bapak Ibu Saudari, atau mungkin ada kesibukan lain dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo baharui pikiran saudara yang kedua. Yang ketiga, saudara, setelah tadi saudara put off, ya saudara tanggalkan, lalu kemudian saudara renew setiap kehidupanmu. Dan yang ketiga, saudara put on, ya, saudara put on, pengenalan. Saudara, itu akan membentuk kebiasaan baru yang selaras dengan identitas barumu di dalam Kristus. Kenakan dalam setiap hidup saudara. Ya, ingat baik-baik. Saudara kenakan setiap kehidupan Kristus. Firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari bukan supaya saudara ditaruh di sini saja, tetapi supaya saudara kenakan dalam hidupmu. Dan ini akan membentuk kebiasaan baru yang selaras dengan identitas barumu di dalam Kristus. Amin. Inilah yang kedua kita belajar. Bagaimana proses pembaruan mindset itu ya di dalam hidup saudara. Saudara, kalau di channel ini saudara ingat ya, saudara diingatkan selalu. Dan ini enak Bapak Ibu Saudara, karena saya membagikan secara praktis supaya saudara bisa mengerti. Ya Bapak Ibu Saudara, tentunya ya dengan penafsiran dengan eksegesis yang baik. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, ya dimanapun kita berada, pertobatan itu dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Saudara, ada perubahan pikiran dalam kehidupan kita semua. Ini lebih dari sekedar menyesali dosa. Ini adalah perubahan paradigma, perubahan sudut pandang tentang Allah. Ya, saya dulu menikmati jalan ke sini, jalan ke situ, jalan ke alam. Saya dulu menikmati hal-hal itu, Bapak Ibu Saudari. Tapi ke sini-sini saya nggak menikmati itu. Ya, saya cuma menikmati kalau lagi jalan ke alam. Tuhan, indah ya ciptaanmu ya Tuhan, luar biasa. Itu saja dalam setiap kehidupan saya. Jadi ketika saya menikmati keindahan-keindahan alam, mau di puncak, ya mau di pantai, mau di gunung, ya mau kemanapun Bapak Ibu Saudari, kalau lagi jalan bersama istri, Bapak Ibu Saudari, saya tidak menikmati hal-hal itu. Saya hanya menikmati Tuhan saja. Ya, saudara, ini perubahan paradigma. Ini perubahan mindset. Dulu saya senang, ya dulu saya suka setiap jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke mall. Sekarang saya sudah sampaikan sama istri saya sudah tidak nikmat lagi jalan-jalan. Ya mau ke mall kemana? Ya kalau hanya demi anak-anak ya gak apa-apa. Saudara bisa jalan ya demi anak-anak, ya demi kebahagiaan keluarga, no problem. Saudara makan bersama dengan istri, suami, dengan anak-anak, no problem ya. Tetapi bukan itu menjadi pusat kebahagiaan jiwa kita. Amin. Kan ada tuh istri-istri atau suami-suami, ayo kita jalan setiap minggu.
Ayo kita ke kota ini, ayo kita ke kota itu. Jalan terus kerjanya tiap minggu. Cari Tuhan tidak. Ya, hati-hati. Saudara, itu kehidupan yang rapuh. Saudara bisa jalan ke sana kemari. Tetapi ingat, satu ketika semua kehidupan jasmanimu akan terpaus. Satu ketika akan terpaus itu. Ya, akan terpaus. Oleh apa? Oleh sakit, oleh peristiwa hidup. Maka saudara, kalau saudara tidak mempersiapkan sejak sekarang, kehidupan saudara yang jalan-jalan itu, yang suka menikmati keindahan-keindahan alam itu, saudari, nanti satu ketika, saudara, itu semua akan rapuh. Ketika ada badai kehidupan datang dalam setiap hidup saudara. Maka ayo, saudara, ayo perubahlah setiap paradigma. Ada perubahan paradigma. Ada perubahan sudut pandang tentang Allah dalam hidup saudara. Ya, ada perubahan, ya Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandang tentang diri sendiri dan mengenai setiap kehidupan ini. Efesus 4 ayat 22 tadi sampai 24 menggambarkannya sebagai proses 3 langkah yang terus menerus saudara tanggalkan, saudara perbaharui, dan saudara kenakan. Ini adalah pekerjaan, bukan satu hari, bukan lagi pas momen KKR, bukan Pak Bu. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudari, ini adalah pekerjaan seumur hidup. Ya, ini pekerjaan seumur hidup. Maka yang saya beritakan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saya tahu pemberitaan firman Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudari. Karena ini pekerjaan Tuhan seumur hidup. Ya, setiap level kita berbeda-beda. Anggaplah ada level 1 sampai level 10. Ya, dalam kerohanian, anggaplah ada seperti itu. Saudara, ada yang levelnya sudah di 9, ada levelnya mungkin di 7, ada levelnya yang di 2, di 3, di 1, bahkan di 5. Gak mudah Bapak Ibu Saudari. Tetapi inilah setiap kehidupan pemuritan. Inilah pemuritan di dalam setiap hidupmu. Saudara tanggalkan, diingatkan untuk tanggalkan manusia lama. Lalu kemudian saudara dibaharui dan saudara belajar mengenakan. Saudara, ini pekerjaan seumur hidup. Dan saya percaya pemberitaan firman Tuhan ini pekerjaan seumur hidup Bapak Ibu Saudari. Bagi sebagian orang menggampangkan, ngapain kamu memberitakan firman Tuhan di handphone, gak ada kerjaan apa? Justru kerjaan saya ini. Bapak Ibu Saudari, justru kerjaan saya ini. Untuk apa? Memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu Saudari, selama masih ada siang, ya selama masih ada bumi berputar, ini pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam setiap hati saya. Untuk memberitakan Injil, untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, untuk memuridkan setiap jiwa-jiwa. Saudara, Petrus adalah murid yang impulsif. Suka Bapak Ibu Saudari, dia emosian dalam setiap hidupnya. Apa-apa bergeraknya pengen cepat saja. Dan sering dia berbicara sebelum berpikir. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi pola pikir lamanya adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Dia bilang, ya di dalam Matius 26 ayat 35. Tuhan, aku akan mati bersama-sama dengan Engkau. Wih, hebat sekali. Petrus mengatakan itu. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dengan cara dia berpikir secara duniawi dalam setiap kehidupannya. Tetapi ketika Yesus ditangkap, Yesus mau disalib, boro-boro dia mau mati bersama dengan Yesus. Dia takut saja. Ya, ditanya saja takut. Ya Bapak Ibu Saudara, itu Petrus. Ya, tetapi dia mengalami Bapak Ibu Saudara setelah penyangkalan itu. Dia mengalami pertobatan dalam setiap kehidupan Petrus. Dia menangis, benar-benar dia menangis. Dia berubah dalam setiap kehidupannya. Pikirannya dibaharui dalam kehidupan Petrus. Dia belajar bergantung kepada Roh Kudus dalam kehidupannya. Dan dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat seorang Petrus yang berbeda. Kita melihat seorang Petrus yang berani. Kita melihat seorang Petrus yang rendah hati dan berfokus kepada Kristus dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu, pertobatan sejati adalah perubahan, ya, operasi di dalam sistem pikiranmu. Ada perubahan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Anggaplah setiap hidupmu, pikiranmu ini punya sistem operasi, punya nilai. Kayak Windows kan di laptop Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara ada sistem operasi di komputer-komputer gitu. Ya, ada sistem operasi sehingga saudara bisa pakai komputer Windows dulu 98, 2000, 2010, Windows XP, Windows Vista, sampai Windows berapa sekarang Bapak Ibu Saudari. Ya, itu ada sistem operasi ya di dalam setiap kehidupan komputer-komputer itu. Demikian juga dengan setiap hati dan pikiran kita. Pertobatan sejati itu dimulai dari perubahan Bapak Ibu Saudari sistem nilai di dalam setiap pikiran saudara. Makanya ini hati-hati dengan
pikiran saudara. Pikiran saudara dan saya, ayo bawa setiap pikiranmu dan pikiranku. Biarlah berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada Allah. Berpusat kepada kekekalan. Saudara mari, ya, lakukanlah pertobatan setiap hari. Saudara percaya Yesus sekali seumur hidup dalam hidupmu. Tetapi pertobatan saudara ya setiap hari. Saudara perlu bertobat setiap hari ya di dalam hidupmu. Sampaikan di titik-titik spesifik dalam hidup saudara. Misalnya saat kalian merasa cemas, ya saudara ada pola pikir yang lama, semuanya tergantung usaha saudara. Tanggalkan pikiran-pikiran lama itu. Perbaharui pikiran dengan firman Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu. Ingat loh, ya 1 Petrus 5, ya ayat yang ke-7, Dia yang memelihara saudara. Lalu kemudian saudara sudah perbaharui pikiran saudara dengan firman. Kenakan tindakan yang baru, berdoa. Saudara catat hal-hal yang perlu saudara syukuri. Lalu kemudian saudara ambillah langkah iman. Benar-benar saudara serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara hidup saudara. Amin. Ini yang kedua, ya prosesnya. Ya saudara diingatkan pada poin yang kedua atau bagian yang kedua. Ada proses pembaruan mindset. Itulah pertobatan sejati. Saudara yang ketiga, saudara diingatkan bagaimana kita mempraktekkannya. Saudara mempraktekkan, yaitu membangun kebiasaan rohani yang baru. Bagaimana kita mempraktekkan ini sehingga kita dapat membangun kebiasaan rohani yang baru. Saudara, kebiasaan rohani adalah saluran anugerah. Kebiasaan rohani itu adalah saluran anugerah di mana Tuhan memperbarui hidupmu. Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala ya kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16. Saudara, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada. Kebiasaan rohani bukan sekedar rutinitas agama. Tetapi disiplin kasih untuk tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus. Orang ya semua punya waktu. Ya, saudara ini kasih Tuhan yang sama 24 jam. Semua orang punya waktu yang sama. Tetapi yang bisa bangun pagi jam 5, jam 4 untuk berdoa, saudara sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Tapi waktunya sama. Ya, saudara memiliki waktu-waktu. Semua kita pasti lewati tadi jam 5 pagi, jam 4 pagi. Tetapi yang mengambil waktu untuk berdoa di jam-jam itu, saudara sangat jarang. Ya, hanya orang-orang tertentu yang rindu, yang mau ya di dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari kita perlu disiplin kasih untuk tinggal di dalam Kristus. Gunakan waktu-waktumu untuk tinggal di dalam Kristus. Saudara bisa bangun pagi, saudara juga bisa datang kepada Tuhan lewat channel ini. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, gunakan waktu-waktumu untuk tinggal di dalam Kristus itu. Ya, inilah kebiasaan rohani yang bukan hanya sekali-sekali saudara datang kepada Tuhan, ya, tetapi setiap hari, setiap waktu. Saudara bisa bermeditasi ya dalam setiap hidup saudara. Meditasi firman yang mengubah hidupmu. Bukan sekedar membaca, tetapi benar-benar mengubah setiap hidup saudara. Kenapa bisa diubah kehidupanmu? Karena saudara merenungkan, bukan sekedar membaca. Membaca sama merenungkan itu beda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka meditasilah dengan firman Tuhan. Bukan sekedar baca, lalu kemudian saudara keluarkan suara keras-keras, lalu kemudian saudara imani, bukan. Saudara, ayo kita meditasi firman Tuhan yang transformatif, yang mengubah hidupmu. Bukan saudara sekedar baca, tetapi renungkan hingga firman itu membentuk ulang, ya, membentuk ulang sudut pandang kita semua. Maka kalau saudara sama, ada orang yang makan untuk kenyang, tapi ada orang yang makan menikmati. Dia kunyah-kunyah dulu. Enak ya. Karena dia nikmati rasa daripada makanan itu. Ya, ada orang juga makan cuma buat kenyang. Dia kunyah-kunyah sebentar langsung telan. Kunyah-kunyah sebentar langsung telan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ayo. Jangan hanya kita baca ya. Meditasi firman-lah yang transformatif dalam hidup saudara. Ini yang pertama. Saudara, yang kedua. Saudara berdoalah dengan intim dan jujur di hadapan Tuhan. Bawalah setiap pikiran kita kepada Kristus. Apapun, setiap keluhan-keluhan saudara, sekecil apapun, bawalah kepada Kristus.
ya, dengan berdoa secara intim dan jujur di ruang-ruang tersembunyimu, di rumahmu, dimanapun saudara, di ruang-ruang intimasimu. Itu bisa di kamar, itu bisa di ruang tamu, itu bisa lagi kalau lagi saudara sendiri sambil masak, ya, atau saudara lagi bikin kue sambil bekerja. Dalam setiap hidup saudara sambil ngetik-ngetik laporan, tetapi saudara ada ruang-ruang intimasimu, ya, ruang-ruang privacy kalau saya bilang, yang itu bisa saudara masukkan firman Tuhan sambil dengar headset, ya, saudara bisa sambil bekerja, sambil mungkin macet-macetan atau jalan ke tempat pekerjaan, tempat bisnis usahamu. Saudara, ayo kita belajar untuk membawa setiap pikiran-pikiran kita kepada Kristus. Doalah dengan intim dan jujur. Yang kedua, secara praktis Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, saudara milikilah komunitas yang saling menasehati di dalam kasih. Bukan komunitas Bapak Ibu Saudari yang kasih ya, yang toksik, bukan komunitas yang toksik, tetapi komunitas yang saling menasehati. Saling menasehati di dalam kasih. Temukan komunitas-komunitas rohani ini dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa temukan secara offline, secara online, lewat Pastor Deso juga nggak apa-apa. Kalau memang saudara terberkati dan saudara percaya, ya, saudara bisa curhat, bisa cerita apapun itu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudari, ya, bagaimana kita membangun kebiasaan rohani yang baru. Saudara, jadikanlah pelayanan sebagai gaya hidup. Jadikan pelayanan sebagai hidup. Saudara, dengan mengalirkan kasih Kristus secara praktis kepada setiap sesama saudara, saudara sedang menjadikan pelayanan sebagai gaya hidup dalam kehidupan saudara. Inilah yang ketiga. Saudara diingatkan, ya, kebiasaan rohani atau disiplin rohani adalah kayak saluran pipa, di mana anugerah Allah mengalir untuk membarui setiap hidup kita semua. Itu bukan ritual untuk mendapatkan kasih karunia, melainkan respon, ya, kasihmu untuk tinggal di dalam sang sumber kehidupan saudara dan saya. Saudara, Kolose 3 ayat 16 tadi menekankan diam dengan segala kekayaannya. Firman bukan untuk dibaca cepat, tetapi firman Tuhan Bapak Ibu Saudari untuk saudara tinggali, atau saudara untuk ditinggali, untuk dihidupi, sehingga membentuk karakter kita. Amin. Membentuk karakter saudara. Sehingga saudara tadi mengenakan bukan jaket yang lama, bukan mengenakan manusia yang lama lagi, tapi mengenakan yang baru dalam hidup saudara. Saudara, meskipun bukan tanpa cacat, Daud itu menunjukkan pola kebiasaan rohani yang baik. Mazmur-mazmurnya adalah catatan doanya. Mazmur-mazmurnya adalah pergumulan-pergumulannya. Mazmur-mazmurnya adalah meditasi atas setiap firman Tuhan dalam setiap hidupnya. Bahkan di dalam Mazmur 63 ayat yang pertama, dia berkata, jiwaku haus kepadamu. Wah, saudara ini kasih oleh Tuhan. Mesra sekali kalau Daud menulisnya dengan bahasa-bahasa puitis itu, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan kebiasaan Daud yang suka mencari Allah. Kebiasaannya yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, Mazmur 1. Ayat yang pertama itu dan ayat yang kedua. Saudara, itu menjadi sumber kekuatan dan pemulihan dalam setiap pikiran Daud. Makanya Daud ini orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ya, dikatakan Alkitab, orang yang sangat berkenan, Bapak Ibu Saudari, di hati Tuhan. Kebiasaan rohani yang konsisten itu akan membentuk naluri rohani kita semua. Maka milikilah kebiasaan rohani yang konsisten. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi lewat doamu setiap pagi, setiap malam, lewat channel Pastor Deso secara konsisten. Amin. Tontonlah YouTube Pastor Deso secara konsisten. Setiap hari miliki waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan setiap hari itu kosong dalam hidupmu. Saudara, miliki kebiasaan rohani yang konsisten, dan itu akan membentuk naluri rohanimu, memberikan rasa yang baru. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ya, kita sudah punya cita rasa sendiri, ya, dalam hidup kita yang kita bangun bertahun-tahun lamanya. Dan untuk saudara mengubah cita rasa rohani itu, saudara ayo miliki kebiasaan rohani yang konsisten. Sehingga itu akan membentuk cita rasa yang baru dalam setiap pikiranmu, ya, mulutmu, dalam setiap lidahmu, pikiranmu, dan lain sebagainya dalam hidup saudara. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalian semua secara otomatis semakin merespon, ya, di dalam setiap hidupmu seperti Kristus. Kalian akan memiliki nilai-nilai Kristus dalam hidup saudara setiap hari. Bapak Ibu, inilah saya mau mengajak dalam kehidupanmu. Ayo
Lakukan Bapak Ibu Saudara, pilihlah satu kebiasaan kecil ya dan lakukan dengan konsisten. Bukan banyak ya dalam hidup saudara dan saya. Pilihlah satu kebiasaan kecil. Misalkan ya, ini contoh saja. Saudara bisa lakukan 5-5-5. Ini polanya Bapak Ibu Saudara. 5-5-5. Ya, sama kayak main bola gitu kan, ada formasinya. Tetapi formasinya yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah 5-5-5. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Contohnya apa? 5 menit saudara bisa membaca satu perikop kecil di dalam Alkitab. Misalnya dari renungan harian. 5 menit. Pokoknya baca aja satu perikop ya di dalam Alkitab. Saudara baca. Lalu kemudian 5 menit berikutnya saudara renungkan. Apa kebenaran tentang Allah dari ayat yang saudara baca. Apa yang Tuhan katakan kepadaku. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara renungkan itu 5 menit. Ya udah 10 menit Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian 5 menit berikutnya saudara doakan kebenaran itu untuk kau hidupi. Untuk dirimu dan juga untuk orang lain. Supaya hidupmu jadi berkat buat orang lain. Jadi gunakan pola formasi 5-5-5. Ya, kita bukan formasi Barcelona Bapak Ibu Saudara ya. 3-4-3 gitu ya, bukan. Tetapi kita gunakan 5-5-5. 5 menit membaca satu perikop kecil di dalam Alkitab. Lalu 5 menit merenungkan apa kebenaran tentang Allah dari ayat yang saudara renungkan. Apa yang Tuhan katakan kepadaku dalam setiap hidup saudara. Dan 5 menit berikutnya saudara doakan kebenaran itu. Supaya saudara hidupi pada hari itu. Dan saudara menjadi berkat buat orang-orang lain. Saudara ini kecil, sederhana. Tetapi ketika dilakukan setiap hari. Maka akan membangun setiap otot-otot rohanimu. Saraf-saraf rohanimu dalam setiap hidup saudara. Ini yang ketiga prakteknya. Ya praktisnya Bapak Ibu Saudari. Tinggal saudara mau atau tidak saudara lakukan. Silakan gunakan metode ini. Untuk saudara dan saya memiliki kehidupan iman yang semakin bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa tulis loh di dalam kolom komentar. 5-5-5. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Ya gunakan metode ini Bapak Ibu Saudari. Dan yang terakhir kita mau belajar. Ya Bapak Ibu Saudari, ada tantangannya tentunya di dalam setiap perubahan. Dan tentunya juga ada kekuatannya dalam proses perubahan itu. 5-5-5 ya. Nanti pokoknya saudara, ini yang tahu nih ya khotbah hari ini. Saudara akan terbiasa dengan kata 5-5-5 ya Bapak Ibu Saudari. 5-5-5, bukan 6-6-6 ya Bapak Ibu Saudari. 5-5-5 ya Bapak Ibu Saudari. Ayo. Nanti kalau saudara lupa, tonton pembelajarannya di channel YouTube Pastor Deso. Kasih tahu sama teman-teman yang lain ya, saudara-saudara atau keluarga besar kita. Yang keempat dan yang terakhir yang kita belajar saat ini. Saudara ada tantangannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Di dalam Galatia 5 ayat 16-17 ada pergumulan antara keinginan daging dan keinginan roh. Itu nyata Bapak Ibu Saudari. Ya, ada tarik menarik antara keinginan daging yang satu, ya, lalu kemudian ada juga keinginan roh. Saudara, itu nyata dalam hidup kita semua. Itulah realitasnya. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Selalu akan berlawanan antara keinginan daging dan keinginan roh. Maka Bapak Ibu Saudari kuncinya, saudara pada poin keempat ini, saudara ketika saudara mengalami tantangan ini dalam setiap proses perubahan yang akan tarik menarik itu antara keinginan daging dan keinginan roh itu saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, kuncinya adalah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Artinya apa? Setiap hari kamu dan saya harus bersandar kepada penyertaan dan kekuatan Roh Kudus. Bukan kepada tekad dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, proses ini bersifat progresif. Ya, tetapi tentunya saudara ada momentum saat kita setia dalam setiap disiplin rohani. Jadi pahami, bukan proses sekali, tetapi proses yang bersifat progresif. Ya, tentunya lewat hal-hal ya di mana saudara dan saya belajar untuk setia dalam kehidupan. Bapak, Ibu, saudari, inilah yang keempat. Saudara diingatkan ada pergumulan melawan daging, melawan sifat lama, pola-pola dunia, sistem nilai dunia. Ya, yang tadinya saudara hidup demi uang saja, demi cuan, demi keluarga. Sekarang saudara hidup demi Tuhan. Demi untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, inilah pergumulan melawan daging, sifat lama, ya, pola duniawi.
Itu adalah nyata dan itu melelahkan setiap hidup kita semua. Ya, kekuatan manusia, kalau saudara menggunakan kekuatan manusia itu akan habis. Kekuatan kita ada pada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata hidup oleh roh dalam Galatia 5 ayat 16. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah present continuous tense, yang dalam bahasa Yunani artinya terus menerus hidup. Terus menerus hidup. Saudara, ayo kita terus menerus hidup oleh roh. Saudara, ayo kita terus menerus hidup, berjalan, dipimpin oleh roh. Ini adalah gaya hidup yang bergantung, bukan sesekali minta tolong. Ya, sesekali kalau lagi terjadi, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita ada kena batunya dalam setiap hidup kita semua. Lagi sakit, lagi ini, lagi itu, baru kita minta tolong sama Tuhan. Juga waktu sehat kemana saja, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang kan kita sebagai hamba Tuhan gemes Bapak Ibu Saudara, lihat orang-orang itu nanti kalau lagi sakit baru ya tahu rasanya, maksudnya Bapak Ibu Saudara, tahu rasa. Waktu sehat bukan cari Tuhan, pas sakit baru nangis-nangis cari Tuhan, baru menyesal. Kenapa sih? Ya pola hidup manusia itu berulang-ulang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti kalau sudah ada peristiwa-peristiwa kayak anak yang hilang itu yang menyakitkan, baru cari Tuhan. Ya. Memang tuh manusia tuh begitu Bapak Ibu Saudari, tetapi puji Tuhannya, Tuhan kita sabar. Ya, Tuhan kita sabar supaya saudara semakin dewasa, supaya saudara diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudari, di dalam kesabaran Tuhan itu bertobat yuk setiap hari dalam hidup saudara. Bertobat. Ya, Yusuf di tengah-tengah pencobaan berat dengan istri Potifar, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, Yusuf itu tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Pola pikirnya telah dibaharui oleh penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu tanggapannya ketika dia digoda sama istri Potifar, saudara dia bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ya, kalau sebagian besar pria-pria kalau digoda ya sama istri pejabat apalagi cantik Bapak Ibu Saudari, dia bukan berlari menjauh. Ya saya jamin banyak sebagian besar pria-pria akan berlari mendekat apalagi kalau tidak ada yang lihat. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati dalam setiap hidup saudara. Tetapi Yusuf dia mengatakan, bagaimana mungkin, padahal kan dia belum ada istri juga Bapak Ibu Saudari pada saat itu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pikirannya telah diisi dengan rasa takut akan Tuhan. Itulah rasa yang dia isi, yang terus dia masukkan di dalam setiap hati dan pikirannya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, dia mengenakan manusia yang dibaharui itu. Kekuatannya yaitu untuk melarikan diri berasal dari penyertaan Allah dalam kehidupan Yusuf. Dia bukan berlari mendekat kepada istri Potifar, tetapi dia berlari menjauh. Saudara, ketika dia berhasil berlari itu, saudara, itu semua berasal dari penyertaan Allah dalam kehidupan Yusuf. Dan pola pikirnya telah dibentuk oleh hubungan dengan Tuhan setiap harinya. Saudara, ayo. Kita pun juga bisa seperti Yusuf. Ketika saudara membangun hubungan yang mesra dengan Tuhan, bergantung kepada Yesus Kristus sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita semua. Maka kemenangan atas kebiasaan lama bukan tentang mengandalkan tekad baja, bukan. Tetapi tentang bergantung setiap hari, setiap saat ada roh yang tinggal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ingat ya, ada roh Allah dalam hidupmu. Ada Roh Kudus dalam setiap hidupmu yang tinggal di dalam kehidupanmu. Maka kamu bisa menangis di dalam hadirat Tuhan. Maka kamu yang berbeda wilayah, berbeda kota, bisa nangis bersama-sama. Itu karena ada Roh Kudus di dalam setiap hati kita semua. Amin. Roh yang mengingatkan akan dosa supaya saudara bertobat. Bapak Ibu ayo. Saat kalian merasa lemah, saat kalian merasa marah atau ingin kembali kebiasaan lama, saudara berhenti sejenak dan berdoa secara singkat. Roh Kudus, aku butuh Engkau sekarang. Ambillah kendali dalam setiap pikiranku dan keinginanku. Penuhilah aku dengan kehadiran-Mu. Saudara bisa sampaikan ini. Ya, sampaikan, doalah singkat. Roh Kudus, aku butuh Engkau sekarang. Ambillah kendali pikiranku, keinginan-keinginanku. Penuhilah aku dengan kehadiran-Mu. Lalu lihatlah kegagalan bukan sebagai akhir kalau saudara jatuh kembali dalam setiap dosa, gagal lagi.
gagal maning, gagal maning, gagal maning kalau kata orang Madura, Bapak Ibu Saudari. Ya, lihatlah kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pengingat untuk saudara semakin kembali bergantung kepada Tuhan. Ini kembali, ya kegagalan itu kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian. Ya, makanya ada lagu yang saya dengar Bapak Ibu Saudara, ku tak berani jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan, saya lupa lanjutannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak bisa berani untuk jalan sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya yang gagal di dalam melakukan ini, saudara segeralah bangkit. Bereskan setiap hubunganmu dengan Tuhan dan lanjutkan perjalanan dengan tetap menggandeng. Ya Bapak Ibu Saudara, menggandeng tangan Tuhan dalam hidup saudara atau menggandeng tangan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, saya mau ringkas pada kesempatan saat hari ini. Maka saudara sudah belajar ada identitas. Setiap pagi bangun pagi, saudara bangunlah setiap hari dengan afirmasi, aku dikasihi, aku adalah ciptaan baru. Yang kedua dengan mindset, selain tadi dengan identitas yang baru tadi, saudara dengan mindset, tangkaplah satu pikiran hal-hal yang mungkin masih negatif dalam hidup saudara, ganti dengan firman Tuhan. Kalau ada satu pikiran negatif, langsung ganti dengan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga mindset saudara berubah. Yang ketiga, ya saudara, kebiasaan-kebiasaan itu lakukanlah 555 tadi. Ya, sebagai bentuk kedisiplinan kecil setiap hari tanpa terkecuali. Ya, sehingga saudara kebiasaan saudara juga ikut berubah. Dan yang terakhir, keempat, saudara ada kekuatan. Saat kalian jatuh atau hampir jatuh, berteriaklah di dalam doamu, Roh Kudus tolong. Oh darah Yesus tolong aku, supaya aku tidak jatuh di dalam dosa. Amin saudara yang kasih Tuhan. Ingat, proses ini adalah perjalanan seumur hidup bersama Tuhan yang mengasihimu. Saudara, ayo kita mulai dari dalam setiap hidup kita semua. Dari identitas dan pikiran-pikiran kita. Sampai nanti saudara, kebiasaan membawa itu keluar. Menjadi kebiasaan dan tindakan. Ya, biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Sehingga saudara dimampukan membuang kebiasaan lama. Dan saudara memulai kebiasaan yang baru. Yaitu kebiasaan yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kejujuran. Terima kasih Bapa kami yang penuh dengan kasih karunia. Kami mengakui seringkali kami merasa nyaman dengan belenggu-belenggu yang lama daripada merangkul kebebasan yang Engkau tawarkan dalam hidup kami. Kami lelah berusaha mengubah diri kami sendiri dengan kekuatan kami yang terbatas. Oleh karena itu ya Allahku, hari ini kami menyerahkan pola pikir yang lama di dalam nama Yesus Kristus yang telah meracuni kami. Dan kami terus Tuhan Yesus memandang diri kami dan orang lain. Bahkan Tuhan kami meragukan memandang Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kebiasaan-kebiasaan kami yang telah merusak. Tetapi kadang kami merasa nyaman. Kami menyerahkan setiap kendali atas hidup kami yang selama ini kami pegang erat-erat. Ya Roh Kudus, penghibur dan pembaharu dalam setiap hidup kami. Penuhilah kami sekarang ya Allahku. Datanglah seperti sungai hidup yang jernih. Dan desaklah keluar segala yang keruh, segala yang kotor di dalam hati dan pikiran kami. Gantilah kepahitan dengan kemurahan. Gantilah keraguan dengan iman. Gantikan keinginan duniawi kami dengan kerinduan akan kekudusan-Mu. Tanamkan dalam roh kami sebuah kebenaran yang tak tergoyahkan. Kami adalah milik-Mu, ciptaan yang baru, karya tangan-Mu yang belum selesai tetapi sangat dikasihi. Berikan kepada setiap kami ketekunan untuk datang kepadamu setiap harinya ya Tuhan. Setiap paginya. Ketekunan untuk merenungkan firman-Mu. Ketekunan untuk berdoa dalam bergantung kepada Engkau. Jadikan itu nafas hidup kami semua. Dan mulai dari tempat ini, di channel Pastor Ndeso, Tuhan ubahkan setiap langkah pertama kami ini. Ubahlah setiap kata-kata pertama kami hari ini. Ubahlah respon pertama kami terhadap kesulitan. Jadikan setiap detail kehidupan kami sebagai altar di mana kami mempersembahkan yang lama itu dan mengenakan yang baru di dalam Kristus. Kami percaya Engkau sanggup. Kami percaya Engkau rindu
Dan kami percaya, kami menantikan karya-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus Sang Pembaharu, dalam setiap kehidupan kami yang sejati, yang telah menjadikan kami baru, kami berdoa dan kami bersyukur. Saudara, biarlah diberkati setiap hidupmu, diberkati setiap rumah tanggamu, keluargamu, suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu, kakek nenekmu, opa omamu, cucu-cucumu, diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau kerjakan studimu, apapun yang kau kerjakan bisnis usahamu, pekerjaanmu, diberkati oleh karena Tuhan. Dengan berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani yang saudara terima setiap harinya di channel Pastor Deso. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, selesai sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, yang terberkati. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara atau dari negara saudara. Ya, haleluya. Terima kasih. Saudara juga bisa mendukung channel Pastor Deso dengan tap-tap layar. Saudara bisa mendukung dengan follow Pastor Deso, bisa repost, bisa share channel ini kepada setiap status-status WA saudara atau di IG atau mungkin saudara bisa japri mereka ya, supaya mereka mengikuti Tuhan Yesus lewat channel ini tentunya. Saudara bisa share channel ini sebagai salah satu alat untuk penginjilan dalam setiap hidup kita semua. Saudara yang diberkati juga saudara bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso ya, yang terberkati tentunya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua. Terima kasih Bu Ende Kaban ya, God bless you Ibu. Tuhan memberkati setiap gift yang diberikan. Bahkan teman-teman tadi yang sudah memberikan gift, thank you ya, yang sudah memberikan gift. Thank you loh, Pastor Deso ucapkan terima kasih buat kalian semua. Ya tentunya yang terberkati saja saudara, saudara bisa membagikan gift jikalau saudara terberkati. Dan ini tidak dipaksakan Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa memberikan silahkan, saudara tidak bisa memberikan juga no problem ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat tap-tap layarnya, buat giftnya, buat share-nya, terima kasih. Saudara bahkan buat setiap persembahan-persembahan saudara, ya persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus untuk pembukaan TK, biaya yang masih kita butuhkan Bapak Ibu Saudari sekitar 70 juta, doakan supaya Tuhan cukupkan semua ya, donasi, support, kolekte ya Bapak Ibu Saudari terhadap pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap harinya atau setiap waktunya dengan setia lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kalian semua. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat channel ini. Ya, dukungan-dukungan itu boleh menjadi berkat kekal bagi setiap kehidupan kalian semua. Saudara, bagi kalian semua yang rindu juga untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Ya Bapak Ibu Saudari, jikalau saudara terberkati ya di dalam setiap channel ini, jikalau saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan yang ketiga, jikalau saudara sedang rindu berlatih untuk bermurah hati dalam hidup saudara, maka dukunglah setiap channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan-persembahan itu. Ya, dukungan-dukungan saudara bisa langsung masuk ke bio profil saya, Bapak Ibu Saudari. Bio profil Pastor Deso di kiri atas ada tombol orange atau lingkaran orange Pastor Deso. Nanti saudara bisa klik di sana. Nanti ada BCA atas nama istri saya, rekening BCA. Ada juga Social Bus. Saudara juga bisa memberikan ke salah satu dari metode yang kami berikan ya Bapak Ibu Saudari. Gunakanlah BCA bagi orang Indonesia, bagi orang luar negeri gunakanlah Social Bus karena memang lebih memudahkan. Bapak Ibu Saudari, ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah memberikan persembahan-persembahan itu jangan lupa Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara bisa screenshot kembali, nanti inbox kepada Pastor Deso. Jadi saudara wajib memastikan persembahan saudara sampai, saya pun memastikan setiap persembahan-persembahan itu sampai. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya tidak terjadi tindakan penipuan. Kan banyak penipuan di luar sana ya Bapak Ibu Saudari. Ayo pagi hari ini dukung selalu pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan dan terima kasih sekali lagi. Nanti malam jangan lupa Bapak Ibu Saudari kita ada Rally Christmas KKR. Rally Christmas bersama Pastor Deso jam 6 sore ya. Jadi saudara jam 6 waktu Indonesia Barat stay tune.
ya dalam pelayanan Pastor Deso 6 sore. Setiap Sabtu, ya udah dimulai dari minggu kemarin, kita ada rally Christmas Bapak Ibu Saudari. Pelayanan khusus buat Christmas, ya KKR, ya tentunya menyentuh setiap jiwa karena kita memasuki bulan Natal ini. Jadi sepanjang Sabtu saya akan rally Christmas ya. Nama acaranya itu Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan. Oke, besok pagi kita tetap ada ibadah Bapak Ibu Saudari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di channel online. Tetapi sorenya saya nggak ada ibadah ya Bapak Ibu Saudari karena saya harus melayani di dalam setiap ibadah Natal Pastor Deso di Kota Depok, Jawa Barat. Bagi kalian yang rindu untuk ikut Natal ya di dalam setiap Christmas ya bersama dengan umat Tuhan, pelayanan Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari, khususnya kalian yang ada di area Jabodetabek, kalian juga mau rindu ikut. Saudara, itu perjalanannya mungkin 1 jam kalau saudara dari tol, ya mau dari Bekasi, mau dari Jakarta Utara, mau dari Jakarta mana, dari Bogor, itu biasanya 1 jam kalau dari tol ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa mengikuti setiap acara-acara ini, saudara diundang spesial. Kalau saudara rindu mengikuti, saudara inbox saja kepada saya, saudara ingin atau rindu mengikuti. Nanti saya akan berikan alamat lengkapnya. Ya Bapak Ibu Saudari, 4:30 sore, nama gerejanya kalau tidak salah GMII Philadelphia yang kami pakai. Ya di Kota Depok itu dekat Jembatan Panus. Ya 4:30 sore. Ya saudara diundang khusus. Buat kalian yang suka nonton, ya saudara terberkati dengan channel Pastor Deso. Saudara bisa hadir dalam ibadah perayaan Natal kami jam 4:30 sore besok ya Bapak Ibu Saudari. Waktu Indonesia Barat. Ya jadi sore-sore saya tidak bisa pelayanan online. Ya besok ibadahnya hanya pagi. Ya, kalau memang nanti siang saya bisa ibadah kembali, saya akan sampaikan besok ya Bapak Ibu Saudari. Oke, itu saja dari pelayanan Pastor Deso hari ini. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara, God bless you. Saya mohon undur diri. Doakan selalu supaya Pastor Deso sehat. Khususnya suaranya yang kadang suka habis. Ya, doakan ya supaya sehat selalu. Haleluya. Terima kasih buat kalian semua. God bless you. Saya mohon undur diri ya Bapak Ibu Saudari. Salam dari saya pada setiap jiwa-jiwa yang setia. Haleluya, nonton online Natalnya aja Pastor. Nanti didoakan ya, saudara dikasih Tuhan apakah bisa dihadirkan ya nanti lewat handphone di dalam pelayanan offline kami secara live. Ya nanti saya akan coba pikirkan. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah gimana-gimana ya Bapak Ibu Saudari. Kalau bisa nanti saya akan hadirkan, kalau nggak bisa ya sudah. Ya Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Saudara terima kasih sekali lagi buat kebersamaan kita. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. God bless you. Dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Semangat selalu di dalam setiap kehidupan kalian semua. God bless you.